Rina dan Andi adalah pasangan muda yang baru menikah 2 tahun. Mereka belum mampu membeli rumah sendiri, jadi mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua Andi di pinggiran kota Bogor. Rumah itu besar, namun terlalu sepi, kecuali satu hal. Masih ada satu penghuni lain di sana, Dimas, adik kandung Andi. Masih kuliah semester akhir di universitas swasta dan tinggal bersama mereka. Dimas dikenal sebagai sosok yang pendiam dan rajin, tak banyak bicara, jarang keluar rumah, dan nyaris tak pernah terlibat dalam masalah. Rina pun menganggapnya sebagai adik sendiri. Bahkan, ia kadang suka memasakkan Dimas makanan favoritnya saat Andi sedang lembur kerja. Semua tampak biasa, hingga batas-batas mulai kabur. Andi mulai sering pulang larut. Proyek kantor menyita banyak waktunya, dan seringkali ia hanya pulang untuk tidur. Di sisi lain, Rina mulai sering berduaan dengan Dimas di rumah. Awalnya tak ada yang salah. Mereka menonton TV, bercanda ringan, kadang ngobrol soal kuliah atau resep makanan. Namun lambat laun ada hal-hal kecil yang tak lagi wajar. Pandangan yang terlalu lama, senyuman yang mengandung makna. Dimas mulai memuji Rina, bukan sebagai kakak ipar, tapi sebagai seorang wanita. Rina tahu itu salah, tapi ia juga tahu perhatian pada Dimas mulai tak biasa. Di tengah kesepian dan minimnya perhatian dari Andi, Rina mulai merasa nyaman saat Dimas ada. Ia merasa diperhatikan, didengarkan, dan dihargai. Sesuatu yang tak lagi ia dapat dari suaminya. Suatu malam, hujan turun deras, listrik padam. Andi masih di kantor. Rina menyalakan lilin di dapur sambil menyeduh teh hangat. Suasana hening, hanya suara hujan yang menemani. Dimas muncul dari balik pintu dapur, hanya mengenakan kaos dan celana pendek basah karena ia barusan menutup jendela kamar. Rina menoleh, dan dalam cahaya lilin ada keheningan yang mengendap di antara mereka. Lalu, tanpa banyak kata, Dimas mendekat. Tangannya menyentuh tangan Rina, pelan seperti ragu. Tapi Rina tak menarik diri. Dalam sunyi itu, dalam gelap dan godaan, mereka terjatuh dalam dosa. Pagi harinya, Rina merasa seolah dunia akan runtuh. Ia berusaha bersikap biasa, namun rasa bersalah menekannya seperti beban batu. Dimas pun tampak gelisah, menghindari tatapan Andi dan sering menguring diri di kamar. Namun, Andi bukan orang bodoh. Ia mulai curiga, ia melihat gelagat aneh dari 2 orang yang seharusnya paling ia percaya. Ia mencoba berpikir positif, namun hatinya terusik. Puncaknya, Andi melihat pesan di ponsel Dimas yang tertinggal di ruang tamu. Pesan dari Rina. "Kita tak boleh mengulangi lagi. Aku minta maaf." Darah Andi mendidih. Dunianya runtuh. Istrinya, adiknya, 2 orang terdekatnya telah mengkhianatinya. Malam itu, rumah kembali berguncang. Bukan karena hujan, tapi karena teriakan. Andi mengamuk, membanting ponsel, menduduh Rina dan Dimas di depan mata mereka sendiri. Rina menangis, mencoba menjelaskan, tapi air mata tak cukup untuk membasuh dosa. Dimas hanya tertunduk, tak mampu berkata apa-apa. Ia diusir malam itu juga, dan hujan kembali turun, seolah langit pun menangisi kehancuran keluarga itu.
Tak lama, Andi melayangkan gugatan cerai. Rina menerima tanpa perlawanan. Ia tahu semuanya memang salahnya. Ia memilih pergi dari rumah itu, membawa luka dan penyesalan yang akan terus membekas. Beberapa bulan berlalu. Rina kini bekerja di kota lain, hidup sendiri dan menjauh dari media sosial. Ia mencoba bertahan, namun tak pernah benar-benar bisa memaafkan dirinya sendiri. Dimas pun merantau jauh, tak pernah kembali ke rumah, bahkan tak menghadiri wisuda. Sementara Andi perlahan-lahan bangkit. Ia pindah rumah dan mulai menyibukkan diri dalam komunitas sosial. Tapi hatinya tetap menyimpan trauma, bukan pada pernikahan, tapi pada kepercayaan. Akhir dari cerita, kadang luka terdalam bukan berasal dari pengkhianatan orang asing, tapi dari mereka yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Ipar adalah maut, bukan karena niat, tapi karena batas yang dilanggar. Dan sekali batas itu hilang, tak ada yang bisa kembali seperti semula.